Nah, Jokowi itu mempraktekkan seni pemerintahan itu. Bagaimana menghimpun kekuasaan adalah uang, dan Jokowi bukan bagaimana kekuasaan menjalankannya. harus direbut. Kita harus bersumpah bahwa kita tidak akan mengikuti jejaknya. Kita paradigmanya tetap rakyat yang berdaulat itu adalah posisi yang tertinggi. Apa maunya rakyat itu kita yang harus tunduk kepentingannya. Saya kira itu. Ya. Kami lanjut ke Bung Refli Harun. Closing statement. Iya, saya minta satu hal saja. Waktu kita tidak banyak ya, tanggal 22 April, 2 hari lagi. Satu, kita bikin hashtag di Twitter, di platform media sosial manapun. MK jangan takut. Oke ya. Jadi hashtag MK jangan takut. Sepakat? Nanti dibuat ya, MK jangan takut. MK jangan takut. Ya. Yang kedua, kalau bisa kita banjiri media sosial dengan opini-opini, pendapat-pendapat yang mendukung ke arah MK jangan takut tersebut. Yang kedua ya. Yang ketiga, kalau mungkin kirim bunga, papan bunga sebanyak-banyaknya di gedung Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan dukungan kepada MK, sekaligus agar mereka berani untuk tidak diintervensi oleh istana. Karena saya yakin hari-hari ini ada pertarungan yang keras tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan hakim-hakim yang memang masih punya hati nurani. Itu saja. Terima kasih kawan-kawan. 2 hari lagi akan ada penentuan nasib Republik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Refli Harun. Nah, mungkin Bung Mardhani Alisera satu-satu semuanya. Dan terakhir nanti kita akan ajukan seruan aksi Pak ya, sama-sama di sini Pak. Ya. Pengumuman saya sudah nge-tweet langsung, MK jangan takut. Ya. Mantap. Fotonya foto kita. Teman-teman sekalian, ketika kegelapan kian kelam, tanda fajar akan menyingsing. Dan karena itu tidak perlu kita memakai kegelapan, tidak perlu menghadirkan mentari atau bulan, cukup hadirkan nyala lilin keberanian. Karena rakyat adalah penguasa sesungguhnya Republik Indonesia. Kalau rakyatnya berani, pemerintahannya akan takut dan hakim MK-nya juga akan takut. Jadi akan lebih berpegang kepada kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin. Oke. Closing statement. Luar biasa. Iya. Saya pikir kesempatan ini justru apresiasi kepada kawan-kawan sekalian. Saya tahu tidak mudah kehadiran kita datang kemari, ada yang dari luar kota, ada dari Palembang, ada dari daerah-daerah yang lain. Itu sesungguhnya harapan yang sangat besar. Seperti tadi sahabat saya, putusan MK barangkali bukanlah terakhir seperti kita redup, bukan, tetapi apapun seperti tadi mungkin apa yang kita lakukan, apakah sosial media kita atau seperti Refli bilang kita kirim bunga, membanjiri, tapi kita tidak akan pernah menyerah dan bahkan tidak akan pernah takut atas intimidasi, tapi malah sebaliknya. Dengan andaikan saya selalu bilang, kalau saya bertarung gak akan boleh orang meneror saya, tapi saya meneror orang dalam konteks kerja yang saya lakukan, itulah pilihan saya. Oleh karena itu sekali lagi salam buat keluarga, jaga kesehatan kita sehingga energi kita terus menjaga konstitusi kita, menjaga daulat rakyat kita tidak akan pernah sirna karena kesehatan kita kemudian tidak dari semua maju. Salam daulat rakyat dan terima kasih. Terima kasih, salam daulat rakyat.
Oke, kami serahkan kepada Bung Afandi yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, tadi sudah disampaikan oleh para narasumber bahwa besok tanggal 21 dan Senin tanggal 22 adalah momentum yang tidak boleh terlewatkan oleh kita semuanya. 01, 03 dan elemen rakyat yang pro terhadap perubahan, yang pro terhadap perbaikan, yang pro terhadap demokrasi, semuanya harus menghimpun diri. Kita tahu bahwa hari ini, besok terjadi konsolidasi dimanapun tempatnya. Kalau kemarin pada tanggal 19 yang turun 2.000-3.000 orang, maka kita harus mengerjakan secara konkret tanggal 22 hari Senin harus rakyat turun ini. Kalau hari Jumatnya 3.000, maka paling tidak kita bisa 10.000, 15.000, bahkan 20.000 orang. Kalau kita punya komitmen, kita kerjasama, saya kira hal ini adalah hal yang tidak sulit. Karena kenapa? Karena jangan sampai pada tanggal 22 eskalasi gerakannya mengalami penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Padahal kita harus mampu dalam gerakan kita memberikan daya tekan kepada para hakim di Mahkamah Konstitusi. Kehadiran kita, civil society, adalah memberikan daya tekan, memberikan pressure kepada mereka supaya mereka memutuskan dengan hati nurani, dengan pikiran jernih, dengan petunjuk Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mereka jujur 22 hari Senin harus rakyat turun ini. Kalau hari Jumatnya 3.000, maka paling tidak kita bisa 10.000, 15.000, bahkan 20.000 orang. Kalau kita punya komitmen, kita kerjasama, saya kira hal ini adalah hal yang tidak sulit. Karena kenapa? Karena jangan sampai pada tanggal 22 eskalasi gerakannya mengalami penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Padahal kita harus mampu dalam gerakan kita memberikan daya tekan kepada para hakim di Mahkamah Konstitusi. Kehadiran kita, civil society, adalah memberikan daya tekan, memberikan pressure kepada mereka supaya mereka memutuskan dengan hati nurani, dengan pikiran jernih, dengan petunjuk Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mereka jujur dan mereka tidak takut kepada siapapun, termasuk intimidasi kepada yang datang dari penguasa. Itu yang harus kita lakukan. Itu targetnya. Yang kedua adalah kehadiran kita pada tanggal 22 dengan massa yang lebih besar adalah untuk memberikan dukungan moral kepada para hakim MK juga. Jadi kita mendukung mereka untuk jujur, bukan mendukung saja, tapi mendukung mereka jujur, tidak takut kepada rezim Joko Widodo. Karena kita berada di belakang mereka. Begitu juga kita mendukung kepada para lawyer kita, tim hukum, baik itu 01, 03, supaya lebih progresif di dalam memperjuangkan sehingga demokrasi ditegak. Dan tentu karena di sini ada Bang Mardani, tadi juga ada Bang Firman dari PDI Perjuangan, maka kita berharap jangan gerakan rakyat ini, civil society ini ditinggal oleh partai-partai politik, baik itu yang mendukung 01 maupun 03. Semuanya punya ranah perjuangannya masing-masing, kita paham itu. Tetapi perjuangan ini harus terkonsolidasi dengan baik, terkomunikasi dengan baik, sehingga tujuan bersamanya bisa tercapai. Jangan sampai hanya bujukan, rayuan, godaan jabatan akhirnya kemudian mengkhianati rakyat. Tapi kita masih yakin, semoga saja partai-partai ini, baik itu 03 maupun 01, masih solid di garis perjuangan. Bahkan
ketika tidak diminta dua-dua putusannya berbeda dengan harapan kita, justru semakin kuat gerakan ini dari 3 elemen tadi, elemen civil society, elemen elit politik, dan elemen kelas menengah ke atas. Saya kira ini penting untuk dikolaborasikan. Dan kita masih punya 1 Mei, May Day. Kita masih punya 2 Mei, Harkitnas. Kita masih punya 20 Mei, Harkitnas. Dan kita masih punya 21 Mei, hari di mana Soeharto lengser. Dan ini perlu kita ulang, sehingga memberikan pembelajaran kepada Jokowi. Jangan pernah bermain-main dengan demokrasi, jangan pernah bermain-main dengan konstitusi, dan jangan pernah bermain-main dengan rakyat. Karena rakyat punya daulat, rakyat punya kuasa. Anda hanya mendapatkan mandat dari rakyat, dan kalau Anda khianat, mandat itu bisa ditarik kapan saja. Saya kira demikian dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pandi. Semoga pengadilan rakyat bisa dilaksanakan di bulan Mei ini. Oke.